Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatilla dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi secara umum memiliki pengertian sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, pengelolaan, kontrol, koordinasi, dan evaluasi. Pengertian lainnya dari manajemen strategi ini adalah disiplin ilmu yang melakukan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah keputusan fungsional yang memungkinkan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Secara umum, tujuan dari dilakukannya manajemen ini adalah untuk menjadi pedoman kinerja suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 3 tahapan dalam manajemen strategi: perumusan strategi, implementasi, evaluasi strategi. Ada beberapa fungsi dari manajemen strategi, yaitu proaktif, reaktif, fungsi pokok, memformulasikan strategi yang lebih baik, komunikasi, fungsi finansial, lebih profitable, peningkatan penjualan, profit, dan produktivitas. Fungsi non-finansial, menambah kepekaan terhadap ancaman eksternal, mengetahui strategi kompetitor, menambah produktivitas pekerja. Kemudian, berbagai macam tujuan dari manajemen strategi. Tujuan-tujuan itu meliputi memikirkan kepentingan banyak pihak, menjaga kepentingan banyak pihak. Ini berarti setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian di dalam sebuah tim. Jangan sampai ketika sebuah tim ingin mencapai tujuan tapi merugikan salah satu pihak. Dan yang kedua, mengarahkan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen strategi memiliki tujuan untuk memberikan pedoman, gambaran, dan cara-cara agar suatu perusahaan bisa mencapai sebuah tujuan suatu dengan visi misi yang dimiliki. Ketiga, antisipasi adanya perubahan. Perubahan tentunya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari di dalam perkembangan zaman. Dengan adanya manajemen strategi, diharapkan bisa menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah antisipasi ketika ada perubahan saat mencapai tujuan bersama. Perusahaan juga bisa beradaptasi dengan perkembangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Yang keempat, kinerja lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya manajemen dari sebuah strategi ini, pengimplementasian ketika mencapai sebuah tujuan tentunya akan samar dan hanya bisa diterka-terka. Dengan adanya strategi yang jelas, segala macam kegiatan atau aktivitas di sebuah perusahaan akan terlaksana dengan lebih efektif, memaksimalkan sumber daya yang sudah tersedia. Yang kelima, mengevaluasi kinerja. Dengan evaluasi kinerja, suatu perusahaan akan bisa mengetahui informasi mengenai faktor yang menyebabkan tujuan bisa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu juga bisa untuk bahan tinjauan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nantinya hasil dari evaluasi ini bisa dijadikan sebagai penilaian dan juga dasar untuk evaluasi kinerja. Dengan evaluasi kerja, suatu perusahaan akan bisa mengetahui informasi mengenai faktor yang menyebabkan tujuan bisa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu juga bisa untuk bahan tinjauan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nantinya hasil dari evaluasi ini bisa dijadikan sebagai penilaian dan juga dasar untuk menentukan strategi selanjutnya. Dan yang keenam, dengan manajemen strategi, suatu perusahaan tentunya akan melewati banyak hal ketika pelaksanaannya dan dituntut untuk selalu adaptif terhadap perkembangan. Dengan begitu, inovasi-inovasi baru bisa tercapai seiring dengan adanya strategi. Demikian pemaparan saya mengenai pengertian dari manajemen strategis. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.